Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ftah lana ababa hikmatika wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma wa alhimna bis salihin. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa ba'd. وقال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Ya hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim, para yai, para ustaz, para guru-guru agama, para sepuh bini sepuh, ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah sekalian yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tiada henti-hentinya di setiap kesempatan kita senantiasa saling mengingatkan atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sampai hari ini, sampai kesempatan ini. Niki pun masuk musim panas beneran gimana? Pun buatan salah mongso nggih. Niki musim perpindahan, biasanya banyak yang sakit macam-macam. Mugi-mugi Allah beri kita sehat, kesehatan yang menguatkan kita dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah. Allah jadikan sisa umur kita sebagai wasilah kafarat menghapus dosa-dosa yang sudah lewat, dan mudah-mudahan seluruh amal kebajikan
sepanjang hidup kita menjadi hujjah kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita syafaat beliau di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini pun kita mulai. Kula nyuwun tulung panjenengan semua untuk sama-sama kirim Fatihah. Kebetulan 2 minggu berturut-turut kula dan teman-teman kula niku lagi diuji oleh Allah dengan musibah. 2 minggu yang lalu Ketua Dewan Pengasuh Pesantren kula bareng-bareng sama teman-teman bina dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala Romo Yai Muhammad Imam bin Kiai Abdul Aziz Nawawi. Beliau aslinya saking Pati tapi sudah lama di Jogja. Sarang-sarang bareng-bareng kula kita mengasuh pesantren Bumi Cendekia. Beliau ketua dewan pengasuhnya. Tapi Allah takdirkan beliau pulang lebih dahulu setelah sakit beberapa hari. Yang kedua, barusan hari Senin kemarin baru 3 hari Romo Yai Romo Kiai Haji Khari Ahmad Haris Masduki, kebetulan kepada beliau kula nitipkan anak-anak kula. Jadi anak kula 1 sampai 3 niku semua kula titipkan ke beliau untuk diasuh dibina oleh beliau dan belajar dengan terhadap beliau. Juga Allah panggil pulang hari Senin kemarin. Umur beliau baru 56 tahun. Cuma kalau malah belajar 56 itu untuk ukuran kiai masih muda sebenarnya. Tetapi justru umur muda beliau bermanfaat begitu luar biasa. Kulo ini dan pengen kita meninggal kayak Nathan. Bukan berapa panjang umur kita, tapi seberapa manfaat umur kita di hadapan manusia yang lain. Karena sebab itu mugi-mugi dicatat sebagai orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa beliau berdua, dosa-dosa ahli keluarga kita yang sudah mendahului kita. Allah anugerahkan tempat yang terbaik bagi beliau dan bagi para leluhur ahli keluarga kita yang sudah mendahului kita di sisi Allah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ganjaran bagi beliau berdua dan seluruh ahli keluarga kita yang sudah mendahului kita surganya Allah Subhanahu wa taala bisirrin nabi wa alin nabi. Sirril Fatihati syai'unillah wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. أي ولما جاءهم اليهود المعاصرين له صلى الله عليه وسلم كتاب من عند الله وهو القرآن
musaddiqun lima ma'ahum ay muwafiqun li kitabihim at-taurata bitauhidi wa sifati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kadzabuhu wa kanu ay al-yahudu min qabl ay min qabli mab'athi Muhammadin wa nuzulil Qur'ani yastaftihuna ay yas'aluna al-fatha ay an-nusrata 'ala alladziina kafaru ay al-musyrikil arabi asadun wa ghatafan wa muzainah wa juhainah wa hum aduwwuhum yaquluna idza dahamahum aduwwun Allahumma ftah 'alaina wansurna bin nabiyil ummiyyi falamma ja'ahum ma 'arafu ay min bi'tsatin nabiy sallallahu alaihi wasallam kafaru bihi hasadu khawfan 'ala riyasati wa qala ibnu Abbas wa qatadah wa Sudai wa nuzilat hadhihi al-ayah fi sya'ni bani wasadi fi sya'ni bani Quraidah wan Nadhir kanu yastaftihuna 'ala al-Aws wal Khazraj bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla bi'tsatin yaquluna li mukhalifihim 'inda al-qitali hadha nabiyyun qad qaraba zamanuhu yansuruna 'alaikum fala'natullahi 'alal kafirin ay ab'adullahi min khairatil akhirati 'alaihim atau kama qala al-mu'allif rahimahullah. Ibu bapak jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan membaca tafsir Marah Labib karya Imam An-Nawawi pada tafsir surah Al-Baqarah ayat 89 dan seterusnya besok. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi masih menyambung cerita tentang orang-orang Yahudi kemarin. Jadi, cerita tentang orang-orang Yahudi yang macam-macam. Nah, sekarang ada satu lagi perilaku mereka. Jadi kan sebelumnya mereka bilang kan terakhir nih panjang wa qalu qulubuna ghulf, kata mereka hati kami itu sudah ketutup. Ketutup itu maksudnya semua sudah kami ketahui sampai tak ada lagi tempat untuk pengetahuan yang baru. Itu ini bukan kemarin pelajarannya, jangan-jangan kita ngaten nih dinasihati orang. Jadi tertutup itu bukan tertutup karena kita tutupin, tapi tertutup itu karena sombong, merasa sudah penuh tempatnya, hati, kepala ini sudah penuh. Maksudnya ilmu sudah berasa cukup. Maka ketika datang kebenaran baru, penjelasan, tak terima, lalu menolak. Persis itu diantara perilaku orang-orang Yahudi dulu yang semasa dengan kanjeng Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mereka. Nah, selanjutnya masih cerita mereka. Mereka yang ini tadi faqalilan ma yu'minun. Sebagian kecil mereka tapi tetap beriman. Nah, mereka yang tak mau dinasihati ini tadi gimana mereka? Pada ayat 89 lalu Allah sampaikan walamma ja'ahum, dan manakala mendatangilah akan mereka, mendatangi kepada mereka. Siapa yang mendatangi kepada mereka? Mereka siapa maksudnya? Al-Yahudul mu'asirina lahu sallallahu alaihi wasallam. Jadi manakala datang, maksudnya disampaikan kepada mereka, yakni orang-orang Yahudi yang semasa Nabi ini tadi, apa yang didatangkan kepada mereka? Kitabun min indillahi, kitab dari sisi Allah, yakni Al-Quran. Jadi sebelumnya mereka sudah punya Taurat, lalu kemudian datanglah kepada mereka kitab dari Allah, Al-Quran. Nah, maksudnya datang kitab ini berarti Kanjeng Muhammad, seorang pemuda Arab tadi, sekarang diangkat jadi Rasul. Karena kan Kanjeng Nabi itu saat dari Kanjeng Nabi kan dia orang Arab seperti orang Arab kebanyakan. Tapi baik orangnya, dipuji-puji dan disayang-sayang. Sampai umur 40 tahun datanglah Al-Quran. Maka bersamaan dengan datang turunnya Al-Quran ini, bersamaan dengan itu Muhammad, seseorang pemuda Arab ini tadi, sekarang menjadi seorang Nabi dan Rasul. Maka
ketika disebut dalam Quran walamma ja'ahum kitabun min indillahi, manakala datang kepada mereka kitab dari sisi Allah, itu maksudnya tidak hanya Al-Qur'annya, tapi juga Muhammad sekarang menjadi nabi. Apa yang terjadi? Musaddiqul lima ma'ah. Nah, sementara Al-Quran yang didatangkan bersama dengan kanjeng Nabi ini tadi disampaikan lewat kanjeng Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, musaddiqul lima ma'ahum, membenarkan apa-apa yang ada di tangan mereka. Jadi sama, ai muwafiqun li kitabihin at-Taurat. Dia bersesuaian dengan kitab mereka, kitab at-Taurat, kitab Taurat. Di dalam hal apa? Bitauhid, dalam perkara tauhid. Wasifati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan pada sifatnya kanjeng Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab ini yang turun Al-Quran ini sama dengan isinya, dengan isi Taurat yang mereka kenali sebelumnya. Dalam apa? Setidaknya dalam dua perkara, ujar Imam Nawawi. Pertama dalam perkara tauhid, yang kedua dalam perkara sifat-sifat kanjeng Nabi. Makanya kan sering diceritakan di dalam kitab Taurat sebelumnya itu sudah disebutkan tentang kedatangan Nabi yang terakhir. Ciri-cirinya kayak apa? Nah, cirinya sama persis sudah ada di situ. Tapi kadzabuhu, mereka mendustakannya. Justru mereka mendustakannya. Nah, mereka yang mendustakan ini, orang-orang Yahudi yang mendustakan ini tadi, min qabl, sebelumnya, min qabli mab'athi Muhammadin wa nuzulil Qur'ani. Jadi sebelum kanjeng Nabi diangkat jadi Rasul dan sebelum diturunkannya Al-Quran, apa yang terjadi sebelumnya? Yastaftihuna itu meminta pertolongan agar bisa menang. Fath itu kan asalnya maknanya terbuka, menang. Makanya ada ayat inna fatahna laka fatham mubina. Ada azab idza jaa nasrullahi wal fath. Fath itu maknanya berbuka, tapi dalam konteks ini maknanya adalah kemenangan asalnya. Kemenangan. Makanya peristiwa Nabi bisa kembali ke Makkah disebut dengan peristiwa Fathu Makkah. Jadi kemenangan kembali menaklukkan kota Makkah. Nah, wa kanu min qabl, orang-orang yang kufur mendustakan kanjeng Nabi ini sebelumnya yastaftihuna ay yas'aluna al-fatha au ay an-nusrata, meminta agar diberikan kemenangan atau pertolongan. Pertolongan dari apa? Alalladzina kafaru, pertolongan dari orang-orang yang kafir. Siapa orang kafir yang dimaksud ini? Musyrikil Arab, orang-orang musyrik di Arab. Siapa mereka? Ada Bani Asad, ada Bani Ghatafan, ada Bani Muzainah, ada Bani Juhainah. Itu nama-nama suku-suku besar di Arab. Sebagiannya bahkan satu darah dengan kanjeng Nabi. Dari Adnan, dari Bani Adnan turun banyak sampai ke Nabiullah Ismail. Jadi ini orang-orang Arab yang satu ke atasnya moyangnya ketemu sama kanjeng Nabi. Tapi mereka terkenal sebagai wathaniyun, para penyembah berhala. Nah, orang ini orang-orang kuat ini suku-suku yang Asad, Ghatafan, Muzainah, Juhainah, itu terkenal sebagai suku-suku yang kuat, hebat berperang di padang mahsyar. Dan
karena mereka penyembah berhala, sementara orang-orang Yahudi ini menyampaikan tauhid. Jadi kan beda, karena orang Yahudinya kan bertauhid juga mereka saat itu. Oh, itu diperangi. Enggak kuat orang-orang Yahudi nih, tidak kuat. Maka memintalah mereka pertolongan kepada orang-orang Arab juga. Siapa orang Arabnya? Muhammad. Jadi sama-sama minta tolong ke orang Arab. Karena Muhammad juga terkenal kuat juga. Jadi dia minta tolongnya kepada kanjeng Nabi. Nah, jadi dulu, apa itu al-musyrikil Arab maksudnya? Wa hum aduwwuhum, itu semua tadi Bani Asad, Bani Ghatafan, Bani Muzainah, Bani Juhainah, wa hum aduwwuhum, itu semua musuh-musuh mereka. Yaquluna idza dahamahum, orang-orang Yahudi ini berkata apabila orang-orang musyrik Arab ini tadi menyerang mereka, apa kata idza dahamahum aduun, jika diserang oleh musuhnya, yakni orang-orang musyrik Arab ini tadi, apa kata orang Yahudinya tadi? Allahumma ftah alaina wansurna, ya Allah berikan kemenangan kepada kami dan tolonglah kami bin nabiyil ummi, dengan seorang nabi yang ummi. Maksudnya kan yang nabi nih, kan yang Nabi Muhammad. Jadi minta tolong. Kenapa? Karena mereka sudah tahu nanti akan ada nabi di sana dari seorang nabi yang ummi. Jadi mereka berdoa sebelum sudah ketemu kanjeng Nabi, tapi kan belum jadi nabi nih, belum tahu kalau yang ini yang bakal jadi nabi. Walaupun sudah melihat sifat-sifatnya, ya Allah berdoa minta tolong itu. Karena dalam kitab suci mereka disebutkan akan ada nabi nanti yang kuat dari orang Arab. Maka berdoalah mereka dengan itu. Nah, tetapi apa yang terjadi? Falamma ja'ahum ma'arafu, tetapi ketika datang sampailah kepada mereka ma'arafu, apa yang mereka sudah tahu. Yani bakal ada nabi tadi. Kan mereka sudah tahu kan bakal ada nabi dari orang Arab yang mereka sebut an-nabiyil ummi, seorang nabi yang ummi. Falamma ja'ahum ma'arafu, ketika sampailah kepada mereka, datanglah kepada mereka apa yang sudah mereka ketahui ini tadi, ay min bi'tsatin nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni tentang diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafaru bihi, mereka malah kufur. Jadi nganten nek urung kejadian, oke. Pas kejadian, wah sek. Nah, kita kan sering ngaten kan, nek urung nopo-nopo, ya setuju, sepakat, oke. Pas kejadian beneran, sek. Oh, no sek nek ngaten dulu. Kepada orang yang disak dari kejadian, iya. Bahkan berdoa, ya Allah, tolong kami dengan nabi yang ummi dari orang Arab ini tadi. Pas datang beneran diutus, kan sudah tahu nih mereka. Kafaru, mereka kufur kepadanya. Sering itu kita begitu. Pokoknya oke deh, janji bener-bener. Pas kejadian sek, mulai mikir macam-macam. Kenapa? Hasadan wa khaufan ala riyasati. Mereka hasud, mereka takut dengan kepemimpinan Muhammad, kekuasaan Muhammad. Kenapa? Karena mereka maunya mereka Nabi itu dari kalangan mereka. Karena orang Yahudi kan terkenal, kemarin kita udah cerita sebelumnya, terkenal diturunkan oleh Allah banyak sekali para nabi. Kalau ada nabi tidak dari golongan mereka, mereka musuhi, mereka bunuh. Sebagaimana misalnya mereka memusuhi Isa alaihissalam. Karena Isa bukan dari golongan mereka, karena bapaknya tak ada, berarti kan garis keturunannya tidak ketahuan. Oh, berarti bukan dari garis keturunan orang Yahudi, dimusuhi oleh mereka. Sekarang kitab sucinya katakan, oh besok bakal ada seorang nabi dari orang Arab. Oke, gak apa-apa kata mereka, dari orang Arab. Yang penting maunya mereka sekalipun dari orang Arab, itu tetap dari jalur orang Yahudi. Dilalah yang keluar.
yang datang adalah seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang garis keturunannya kepada Ismail. Jadi bukan kepada Bani Israel, enggak terima mereka. Makanya hasadan wa khaufan ala riyasati. Jadi menolaknya itu bukan karena mereka tidak tahu, tapi menolaknya karena hasud. Menolaknya karena takut kehilangan kekuasaan. Sama kayak kita nih. Kita mungkin bisa jadi 1-2 kali kejadian menolak, mencoba. Kalau bahasa Bantulnya itu negligence. Negligence apa ya bahasa Indonesia ini? Negligence itu mencoba tidak peduli, ya, menolak ketika ada sesuatu yang tidak cocok dengan kemauan kita, walaupun kita tahu itu benar. Kadang bisa jadi kita begitu, gitu. Jadi bukan karena kita tahu menganggap itu salah, bukan, tapi karena kita menganggap itu tidak menguntungkan, maka kita tak mau ikuti. Biasa tuh kejadian begitu, satu. Kemudian yang kedua, jadi itu karena hasud. Jadi hati hasud tidak enak kalau misalnya yang jadi pemimpin atau yang diberi keuntungan, yang diberi nikmat lebih oleh Allah, itu orang yang kita tidak sukai atau bukan dari golongan kita, sakit hati. Nah, itu kayak wong Yahudi tuh. Kayak wong Yahudi. Nek ono wong rodo pena, lalu hati kita sakit karena bukan kita yang enak, lah itu kayak wong Yahudi itu sama kelakuannya. Ada orang lain kebetulan kita lagi tidak suka, atau beda kelompok, atau beda golongan, atau kita lagi berantem di tetanggaan nih, dilalah dia dapat rezeki, hati lalu gak enak, wah, kok kayak wong Yahudi ini. Kenapa? Ketika yang diberi nikmat kenabian itu seorang Arab, marahlah dia, hasud hatinya. Jadi ketika yang dapat nikmat tuh orang lain, hati kita gelisah. Nih kalau guyonan, kalau sering guyon kayak gini, tonggo sing tuku motor anyar, sing ora isa tidur kita. Padahal sing tuku motor anyar tonggo, kita itu orang keluar duit, orang keluar nopo-nopo. Modal lihat tonggo tuku motor anyar, malah orang yang satu sama mikirin. Sing duwe motor anyar yang tidur wae penak gitu kan. Padahal kita orang keluar duit, orang bayar cicilan, tapi sing ora isa tidur ku malah kita boleh jadi gelisah. Ketika orang lain mendapat na'udzubillahi min itu penyakit hati. Niku penyakit hati. Ketika kita merasa tak nyaman ketika melihat orang mendapat nikmat. Panjenengan tasih kalingan mungkin kalau pernah cerita, kalau pernah sampaikan penafsiran ayat yang sering dibaca dalam syair-syair Maulid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Al-ayat ada sama fa'in tawallaw qul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Ujar Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari golongan kalian sendiri. Ada beberapa versi tafsirnya golongan itu. Dari golongan kalian sendiri. Seperti apa sifatnya rasul ini? Azizun 'alaihi ma 'anittum. Hatinya berasa berat ketika melihat kalian dalam anittum, kesusahan, urapina. Tapi harisun 'alaikum, tapi dia begitu pengen sekali agar kalian tuh mendapatkan kenikmatan, kemudahan.
Bil mu'minina raufur rahim, kepada orang-orang yang beriman beliau raufur rahim. Mengambil bersikap sebagaimana sifatnya Allah, sayang banget. Jadi sifat Nabi itu 3 dalam ayat itu. Pertama, tidak pernah nyaman, berat hati kalau melihat orang lain susah. Yang kedua, pengen banget semua orang itu mendapatkan kebaikan, kenikmatan, kesenangan. Yang ketiga, kepada sesama orang beriman begitu sayang dan mencintai. Yang dua pertama niki kepada seluruh umat manusia, siapa saja, tak pandang agamanya apa, sukunya apa. Pada yang ketiga, lalu beliau begitu mencintai orang yang beriman. Nah, dua yang pertama niki sing gesangel jadi Nabi itu nggak pernah senang lihat orang susah. Nah kita kewalik, biasa susah lihat orang senang. Kan ngatain nih orang udah senang, susah gitu kan. Sebaliknya senang lihat orang susah. Apa soalnya? Jadi senang lihat orang susah, tapi kita susah kalau lihat orang senang. Nah Nabi boten, Nabi niku azizun alaihi ma anittu. Enggak enak hati lihat orang susah. Sebaliknya harisun alaikum, hatinya begitu pengen gimana caranya orang lain itu enak. Terserah siapa. Sering kita dengar cerita, kalau yakin panjenengan sering diulang-ulang cerita di pengajian. Nabi jalan cacat lagi sama Umar, tiba-tiba ada orang Yahudi menarik Nabi sampai Nabi jatuh. Arab apa nagih utang. Kok kayak bang pencing mungkin ya. Debt kolektor. Nabi ditagih, Nabi capek, Nabi jatuh. Ternyata Nabi berhutang kurma kepada dia. Umar marah, goyang ngomong tak beli dari Umar. Tantep jangan, kata Nabi. Ini urusan aku sama dia, karena aku yang meminjam dari dia. Walaupun belum jatuh tempo padahal. Jadi belum ada peringatan di HP gitu kan. Sementara jatuh tempo, ya udah yang zaman sama kan dari konten HP. Jadi belum ada gitu. Apa nih cara jadi kolektor apa? Peringatan apa? Apa ya? Belum deadline, jadi belum masuk remindernya gitu kan. Belum ada reminder, ujung-ujung tarik namanya. Enggak, kata Nabi, itu urusan aku sama dia ya Umar. Padahal Umar itu marah dan Nabi jatuh. Sudah. Sesudah itu Nabi kembali ke rumah. Nabi mau bayar hutangnya, mau dibantu oleh sahabat mengangkat, enggak boleh, kata Nabi. Aku yang berhutang, aku angkat sendiri. Ujung-ujung diantar sama Nabi ke rumah orang Yahudi itu tadi. Kaget dia, dari Muhammad antar sendiri. Padahal bisa sahabat-sahabat yang kuat antarkan. Justru ketika itu dia tersyukur, lalu kemudian tunduk masuk ke dalam Islam. Ngantar caranya Nabi tadi, bil azizun alaihi ma anittum harisun alaikum. Walaupun ini orang narik Nabi sampai jatuh, ini orang Yahudi, Nabi gak mau dia susah. Nabi gak mau dia susah. Nabi tetap pengen dia mendapatkan kebaikan. Justru karena itu makanya lalu kemudian orang malah tunduk masuk ke dalam Islam. Jadi cara Nabi mengislamkan orang tuh macam-macam. Ono sing diajarin, ono sing dikasih contoh, ono sing dibiarin kayak niki tadi. Nabi tunjukkan dengan tindakan. Oh macam-macam. Niku menjelaskan sak perkara juga buat kita niku pelajaran bahwa caranya petunjuk hidayah Allah sampai ke manusia itu macam-macam. Enggak ada yang tahu. Enggak bisa kita mengatur petunjuk orang. Ujar Allah, wa innama 'alaikal balagh. Sesungguhnya engkau, kata Allah, niku hanya balagh, tugasmu ya Muhammad. Menyampaikan, enggak bisa lebih dari itu. Enggak bisa lebih dari itu. Makanya ayat yang lakarja'akum niki tadi di ayatnya ditutup dengan fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim.
Kalau mereka berpaling tidak mau ikut, udah nggak usah gelisah. Cukup katakan hasbiyallahu la ilaha illallah. Cukup bagi aku Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Nah kita kan kadang-kadang ngaten gini kula yang ngene ngandani wong sing apik. Perasaan kita ku apik sih tangan dani. Engko ora mau ngrungokke kupingmu ku sengkon gitu kok angel banget dikandani. Oh, nada lu naik gitu. Ning ngandani wong nanti kandani ki angel iki ning kuping ki bikinan sapa to koyo dikandani sing apik angel ora ketulungan. Oh. Nah itu nada ketika ngajak orang berbuat baik. Sing diajak nih orang mau, wih panas tuh, ngajak mau ke masjid, orang mau makan, wis yakin mlebu swarga kok. Wah, iki nada itu enak iki macam-macam. Masyaallah, macam-macam. Alhamdulillah. Iki, nah, jadi cerita-cerita itu mengajarkan kepada kita tentang istiqomah, sabar. Nah, balik ke cerita orang Yahudi tadi, hasad dan wa khaufan 'ala riyasati. Jadi kenapa mereka menolak? Karena hasudnya. Jadi masih campuran kita kemarin. Nah, lalu kemudian ujar wa qala Ibnu Abbas wa qatadah. Ibnu Abbas wa qatadah meriwayatkan nuzilat hadhil ayat. Ayat ini, yakni ayat yang 89 surah Al-Baqarah ini diturunkan fi sya'ni Bani Quraizah wan Nadir. Tentang Bani Quraizah dan Nadir. Panjenengan teh si kalingan boten kemarin nak dulu kalau cerita sing yang blibet dulu. Nah, blibet banget Quraizah, Nadir, Khazraj, Aus. Oh, nanti kita ketemu lagi ayatnya, Pak. Siapa berkoalisi dengan siapa, berantem karo sapa, mereka angel banget. Nek ke bulan-bulan. Ini cerita tentang Bani Nadir dan Quraizah. Karena yastaftihuna 'ala al-Aus wal Khazraj bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka meminta tolong kepada Aus dan Khazraj dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla ba'tsihi, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul. Jadi kan kemarin kan Nadir Quraizah ini kan punya perjanjian saling menjaga dengan Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ini suku yang dari Madinah bolak-balik ke Makkah ketemu Kanjeng Nabi. Suku ini dekat sama Kanjeng Nabi. Nanti suku ini yang bikin perjanjian dengan Kanjeng Nabi. Lalu suku ini yang lalu kemudian mengajak Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah. Yang kadang-kadang kalau kamu hijrah ya Muhammad hijrah, mereka melindungi Nabi dan dua suku ini akhirnya masuk Islam. Nah, kan, tapi sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, kan sudah ke sana. Nah, Nadir Quraizah ini datang kepada Aus dan Khazraj minta tolong dihubungkan sama Rasulullah sama Muhammad tadi agar ditolong sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Karena yang ngantemin mereka tadi orang Arab, maka minta tolongnya juga dengan orang Arab, Kanjeng Nabi. Nah, tapi sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, yaquluna lima khalifihim indal qital hadza nabiyyun. Jadi mereka berkata untuk menghindarkan berperangnya, hadza nabiyyun qad qarraba zamanuhu yansuruna alaikum. Ini nabi yang sebentar lagi waktunya akan tiba, yang menolong kami dari kalian. Jadi nyebut itu sebelum jadi nabi beneran diangkat, ini nabi yang waktunya sudah dekat. Jadi kayak percaya asalnya waktunya sudah dekat. Yansuruna alaikum, dia menolong kami atas kalian. Kepiye tu wong iki? Fala'natullahi 'alal kafirin. Maka ujar Allah, laknat Allah lah untuk orang-orang yang kafir. Ai ibadallahi min khairatil akhirati alaihim. Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dari kebaikan-kebaikan akhirat atas mereka. Jadi mereka tidak akan mendapatkan kebaikan di akhirat. Kenapa? Karena main-main tadi. Nah, bi'sa mastarau bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallah. Sungguh tengah sangat buruk, seburuk-buruk perniagaan mereka atau pembelian mereka bihi
dengan bihi anfusahum, dengan diri mereka memperjualbelikan diri mereka, ayyakfuru bima anzalallah, dengan kufur dengan apa yang Allah turunkan, bi'sa syai'an istarau bihi anfusahum kufruhum syai'an istarau bihi anfusahum kufruhum bil Qur'an. Seburuk-buruk perkara, yakni sesuatu yang mereka jual belikan diri mereka berupa kekufuran mereka dengan Al-Quran, al-musaddiqin lit-Taurati, yang membenarkan Taurat. Jadi itu seburuk-buruknya. Jadi seburuk-buruk perdagangan itu maksudnya begini, wajar Allah sebut dengan seburuk-buruk perdagangan. Jadi orang sudah pegang barang baik, habis itu ditukar dengan barang yang buruk. Nah, itu seburuk-buruk perdagangan. Jadi dia sudah diberi petunjuk Quran, yang Qurannya ini sama dengan isi Taurat, tapi karena nggak cocok dengan yang diangkat menjadi nabi, mereka tolak. Artinya apa? Artinya mereka sudah dapat kebaikan, cuma karena ada yang nggak cocok, mereka ambil saja yang lain. Itu yang disebut, digambarkan di Al-Quran dengan bi'samas tarau bihi anfusahum. Itu buruk banget cara mereka berdagang tentang diri mereka. Jadi kayak wong wis duwe barang apik, tapi mergo dhewe ora seneng karo wong sing memberi barang ini tadi, maka dia tukar barang ini dengan barang yang buruk, padahal yang buruk ini mencelakakan dirinya. Ngaten ini ana wong sing nganterin barang apik cekol, tapi dhewe ora suka karo sing ngasih. Akhirnya barang sing apik itu kayak karo wong liyane ditukar karo sing elek. Barang sing elek iki dilalah mencelakai dirinya, merusak dirinya. Kayak gitu gambar. Makanya ujar Allah, bi'sa mashtarau bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallahu baghyan ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi, semata-mata hasadan ala ayyunazzilallahu an-nubuwwata bi fadlihi ala Muhammadin. Sababnya semata-mata karena hasud, karena Allah beri anugerah berupa kenabian kepada Muhammad, seorang laki yang mereka tidak sukai ini. Maka ujar Allah, fabahu bi ghadabin ala ghadab walil kafirina adzabun muhin. Fabahu bi ghadabin ala ghadab, mereka akan ditimpa murka dan murka lagi, murka atas murka. Maksudnya jadi di dunia mereka dimurkai dengan dihinakan, di akhirat mereka juga dimurkai. Jadi dua kali dapat. Falwalil kafirina adzabun muhin, dan bagi orang kafir ada azab yang menghinakan. Napa menghinakan? Ujar Imam Nawawi, ya yuhanuna bil adzabi syadidi bi khilafil adzabil 'asi fa innahu tuhratun lidzunubi. Jadi bedanya begini, orang kafir itu azabnya, orang yang kafir karena sudah nyata tahu tapi mengkufuri ini tadi, azabnya itu azab yang menghinakan mereka. Berbeda dengan orang yang beriman tetapi dia bermaksiat, ketika diazab, azabnya itu tuhratun lidzunubi, membersihkan dirinya dari dosanya. Jadi ada orang beriman, dia ahli maksiat, sesok di hari akhir ditimbang maksiatnya lebih banyak, masuklah dia diazab dalam neraka. Tapi azab itu dalam rangka membersihkan dirinya dari dosa-dosa tadi. Impas dosanya dibayar, maka masuklah dia ke dalam surga. Tapi orang kufur yang seperti ini tadi, yang main-main, ini sudah kufur main-main lagi, maka kata Allah azabun muhin, azabnya menghinakan, karena dia tidak pernah bisa lepas dari azab itu sampai kapanpun. Penghinaannya bisa di dunia, bisa di akhirat. Nah, terakhir gini, kalau mau tutup niki sing ampun,
Karena bisa di dunia, bisa di akhirat. Ada orang yang akhirnya maksiat kufur di dunia, berasa penang-penang saja. Padahal bisa jadi semuanya terkumpul di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, pelajarannya sederhana dari ayat ini. Sebenarnya Allah mengingatkan sama seperti sebelum-sebelumnya. Jadi jangan sampai rasa hasud kita, bagian hasadan, rasa hasud kita, rasa tidak suka kita kepada orang lain menutup mata kita dari kebaikan dan kebenaran, membutakan hati kita dari kebaikan dan kebenaran, membuat kita senang lihat orang susah, tapi susah kalau lihat orang senang. Jadi ayat ini kita memang tidak akan jadi orang Yahudi. Mudah-mudahan Allah jaga kita dalam iman kepada Allah. Tapi ayat ini mengingatkan kelakuan yang sama bisa jadi terjadi di diri kita. Sifat yang sama bisa jadi terjadi di diri kita. Maka kita tetap harus waspada, menjaga iman. Ujar Nabi, jadidu imanaku, perbarui terus imanmu. Dengan apa? Biqauli la ilaha illallah, dengan perkataan la ilaha illallah. Kan nanti kita lanjutkan cerita itu. Allahu a'lam bishawab. Salah khilaf qul mohon maaf. Mugi-mugi manfaat barokah buat kita semuanya. Mugi-mugi jadi ilmu yang membawa kita kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan sebelum kita tutup, monggo seperti biasanya sudah lebih dari 2 tahun kita bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang ditimpa kezaliman, itu saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah, wabil khusus saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina, Allah Subhanahu wa taala ringankan beban mereka, hilangkan segala kesusahan dan kesulitan mereka. Dan bagi mereka yang sudah meninggal, mudah-mudahan Allah jadikan mereka sebagai syuhada yang Allah janjikan kepada mereka kebaikan di hari akhir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahir Nabi wa alin Nabi bismillahil Fatihah. Syairillah wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Wallahu a'lam bishawab. Salah khilaf qul mohon maaf. Mungkin sesarangan kita tutup dengan baca surah Al-Asr dan juga kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau bawa.